Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidzah wal ustazat, wabil khusus yang sangat kita muliakan sahibul musibah, keluarga besar guru kita almarhum Bapak Ustadz Haji Muhdi Safri bin Safri. Wabil khusus buat istri dan putra putrinya, kita doakan mudah-mudahan yang ditinggal ini selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesabaran dan juga ikhlas, karena semuanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, bahwa kematian itu memang akan datang secara mendadak. Terkadang kita selalu belum siap. Padahal mati adalah suatu yang sudah pasti datang. Tapi kita sering bilang kita belum siap. Jadi kalau hari ini guru kita dipanggil, mungkin besok kita. Kalau hari ini guru kita tahlilkan, mungkin besok kita. Dan ini satu hal yang sudah maklum, satu hal yang biasa aja. Karena siapapun pasti apa? Siapapun pasti mati. Jadi kalau sampai hari ini istri beliau masih terngiang-ngiang, terasa enggak percaya, tapi itulah yang namanya kematian. Makanya kata Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Semuanya pasti akan kebagian. Enggak ada yang enggak kebagian. Yang seger buger, sehat banget, dia juga pasti apa? Mati. Yang sakit-sakitan juga pasti. Yang muda mati. Yang tua juga apa? Karena itu buat istri beliau ya, memang berat meninggalkan sesuatu yang dicintai. Tetapi insya Allah ini yang terbaik yang Allah berikan. Kita tidak tahu apa dibalik hikmah ini semua. Dan saya yakin putra dan putrinya yang ditinggal ini kelak akan menjadi orang yang kuat, orang yang tangguh. Karena biasanya orang yang ditinggal mati oleh ayahnya, dia akan menjadi anak yang kuat. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir dengan kondisi yang sudah tidak berayah. Tapi Rasulullah menjadi contoh orang yang paling kuat terhadap kehidupan ini. Maka karena itu kita doakan mudah-mudahan ketiga
anak almarhum. Kelak menjadi anak yang kuat, anak yang sukses, anak yang berhasil, anak yang bisa menjadi ladang pahala buat orang tuanya. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, kalau di dalam firman Allah surah Yasin ayat 12, di mana kata Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Di mana kata Allah, sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati dan kami catat semua yang telah mereka lakukan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan semuanya kami kumpulkan di dalam kitab catatan amal yang nyata. Para bapak hadirin sekalian, yang terpenting buat kita adalah malam hari ini almarhum memberikan catatan-catatan hidupnya yang sangat baik. Siapapun orangnya, jika ketemu dengan almarhum pasti gembira, pasti tertawa, pasti senang. Karena almarhum orangnya sangat ceria. Bekas-bekas yang dilakukan oleh almarhum ini di mata Allah tercatat sangat rapi. Bisakah kita ketika kita kembali ke hadirat Allah seperti almarhum, memiliki catatan dan bekas-bekas hidup kita ini menjadi satu amalan, satu pahala yang terus mengalir? Jawabannya adalah masing-masing. Tapi almarhum pada malam hari ini memberikan nasihat yang sangat luar biasa. Almarhum waktunya benar-benar habis buat mengajar. Kemarin saya sempat bikin sebuah tulisan khusus buat almarhum, dan salah satu rekannya yang paling setia di kantor MTS itu Guru Fauzan dan juga Guru Syarif. Kebetulan saya tidak bisa wawancarai Guru Syarif. Ya, keburu pulang hari itu maksudnya, bukan sekarang. Bahwa memang ternyata almarhum ini mengajar sejak lulus. Tahun 90 beliau lulus, langsung diangkat menjadi guru bakti dan mengajar sampai 2020. 30 tahun. Usia beliau 50 tahun. Lebih dari separuh usianya digunakan buat mengajar. Berarti pula kalau dari 90 sampai 20 ini ya, berarti kalau di jumlah total jenderal berapa ribu murid beliau. Dan ini merupakan satu bekas yang menjadi catatan sejarah dan tidak bisa dihilangkan. Dan beliau tidak cukup hanya mengajar di formal saja, tapi beliau juga mengajar ke majelis-majelis taklim, khutbah ke berbagai masjid, termasuk juga yang saya sampai kaget, beliau ini adalah penyiar radio siar senja, kafling akhirat seminggu 3 kali, terutama ba'da subuh. Sampai-sampai beliau takut terlambat datang dari rumah menuju ke studio, akhirnya nginep di kantor MTS supaya besok siarannya on time.
Ini perjuangan dakwahnya yang sangat luar biasa. Jadi bagi murid-muridnya yang barangkali rindu kangen dengan beliau ini, bisa di-setel ulang di Radio At-Taqwa sebagai pengisi setia Radio At-Taqwa. Dan ini bekas yang tidak semua orang punya. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, karena itu dalam satu riwayat ada 7 pahala yang terus mengalir ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah man 'allama ilman. Orang yang mengajar ilmu ini adalah orang yang pahalanya terus mengalir. Dan ini sebuah investasi akhirat yang sangat mahal yang dimiliki oleh almarhum. 30 tahun. Saya bilang tadi lebih dari separuh usianya. Orang-orang yang mengamalkan ilmu, yang mengajar ke berbagai daerah, ke pelosok-pelosok, ini adalah satu bukti bahwa orang ini kembali ke hadirat Allah, sudah memiliki bekal yang sangat banyak. Kalau seandainya dihitung satu huruf 1000 atau 100.000, berapa huruf yang diajarkan oleh beliau kepada murid-muridnya, dan berapa ribu murid-muridnya yang pernah diajarkan. Itu jumlahnya pasti sangat banyak sekali. Dan ini mudah-mudahan merupakan apa? Amal soleh. Bekas-bekas yang beliau tanamkan sehingga terus mengalir. Dan beliau di alam kubur istirahat dengan tenang, dengan senyum bahagia, karena pahala ilmunya yang terus mengalir. Dan malam hari ini banyaknya orang yang hadir ini satu bukti bahwa kecintaan kita selaku murid beliau untuk bisa duduk bersama. Kemudian yang kedua, pahala yang mengalir kata Rasulullah adalah man taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Yaitu orang yang bisa meninggalkan anak yang selalu beristighfar buat orang yang meninggalkan kita. Makanya dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi walad. Artinya kalau walad itu bisa anak biologis, bisa anak ideologis. Anak biologis almarhum memang 3 orang. Tapi anak ideologis almarhum ini yang tidak terhitung. Jadi semakin banyak orang yang beristighfar untuk almarhum, maka itulah sedekah jariyah, pahala bekas-bekas yang terus mengalir menenangkan kuburannya. Karena itu sangat bersyukur sekali buat kita semua yang menjadi guru ya. Banyak punya murid, mengajar dengan ikhlas, karena itu investasi akhirat. Karena itu dulu saya pernah dengar, pernah tanya sama Buya, enakan ngajar aja, tidak ceramah kemana-mana gitu ya? Apa enakan ceramah aja, kagak ngajar di mana-mana? Karena secara income enakan mana? Ceramah aja gitu ya. 1 menit, 1 jam udah kelihatan gitu ya. Kata beliau apa?
Kalau ente ngajar di sekolah, emang materinya kecil, gajinya kecil gitu. Tapi dia itu sedekatun jariyah. Pahalanya terus mengalir. Orang beda yang diajarkan sama yang dengerin ceramah doang. Karena kalau diajarkan, dia menganggap bahwa itu adalah Abu Kafiddin. Dia adalah bapak kita dalam agama. Tapi kalau ente ceramah doang katanya, ya kan? Sekali ceramah, orang gak nganggap itu gurunya. Bahkan kadang-kadang kalau penceramah yang banyak lucunya, yang diingat apa? Lucunya, bukan ilmunya. Jadi yang bagus ngajar juga, ceramah juga. Ya kan? Coba namanya. Nah ini almarhum lakukan itu. Ya, lakukan itu. Beliau ngajar juga, beliau penceramah juga, beliau khotib juga, beliau ngajar di majelis taklim juga. Nah, ini semua adalah bukti daripada bekas-bekas pahala yang terus mengalir buat beliau berada di alam barzah. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian. Kemudian yang ketiga, orang yang bisa mengalir pahalanya saat dia berada di alam kubur. Man warasa mushafan. Yaitu adalah orang yang mampu mewarisi Al-Quran. Mewarisi Al-Quran ini termasuk mengajarkan Al-Quran. Dahsyat pahalanya buat orang yang mengajarkan mengaji Al-Quran. Kenapa dia menjadi orang yang paling dahsyat? Dan orang yang tidak pernah rugi adalah orang yang mengajar Al-Quran. Karena dengan Al-Quran itulah dia bisa masuk ke dalam surga. Kadang-kadang kita lupa. Dulu waktu kita bisa baca surah Al-Fatihah pertama kali, siapa guru kita? Siapa yang mengajarkan kita? Dialah yang paling berjasa buat diri kita. Karena dengan sebab kita bisa baca Fatihah, maka dialah yang membukakan pintu surga buat kita. Begitu dahsyatnya orang yang bisa mewarisi Al-Quran. Karena Al-Quran itu satu hurufnya punya nilai pahala. Kalau kita baca dengan kondisi tidak berwudu ya. Al-Fatihah. Tidak punya wudu, satu huruf 10 kebaikan. Kalau kita baca Al-Fatihah. Punya wudu. Satu huruf 25 kebaikan. Kalau kita baca Al-Fatihah dipakai sholatnya sambil berdiri, maka satu hurufnya 100 kebaikan. Kalau kita baca Fatihah dipakai sholatnya sambil duduk, maka satu hurufnya 50 kebaikan. Bagaimana dengan orang yang membaca Al-Quran dan terus diajarkan kepada banyak murid? Ini yang menjadi catatan orang yang pahalanya terus mengalir. Jadi beruntung buat guru-guru yang betul-betul memegang Al-Quran. Karena dialah yang mengantarkan kita, menemani kita ketika kita berada di alam barzah. Jangan lihat materinya ketika kita ngajar. Tapi lihat, ini adalah investasi akhirat. Ini adalah tabungan kita di akhirat. Sekarang mati kalau nggak punya tabungan amal, rugi besar. Ya Pak ya. Apalagi kalau matinya kena COVID. Ya, udah yang nyolatin dikit. Ya, ditahlilin takut. Ya, yang doain berarti apa? Dikit. Kalau kita nggak punya tabungan amal soleh, dari mana yang bantuin? Tapi kalau kayak almarhum ini,
Luar biasa, yang tahlil banyak, yang doain banyak. Kenapa juga ketika kita tahlil, Pak, tahlilnya banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemarin malam saya bawa 200 tahlil. Udah pada ngampleh ya. Kalau di Jumalang 300 minimal. Zaman ke Nur Ali 1000. Kalau orang sini tahlilnya 1000, kabur semua. Ya. Kenapa begitu Bapak sekalian? Karena kata Nabi, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Bagaimana supaya kita bisa melafazkan la ilaha illallah dengan lancar? Kalau kita terbiasa tahlil, kadang-kadang diajak tahlil aja, baget kalau kata Ustaz Fauzi itu ya. Peret gitu Pak ya. Padahal ketika kita tahlil Pak, keuntungannya bukan hanya buat kita, bukan hanya buat almarhum, tetapi orang-orang yang kita bacakan tahlil, dia termasuk ini fidaan minan nar, penebus daripada siksa api neraka. Jadi kalau kita ditahlilin, enakan dikit, enakan banyak. Jadi kalau ada ustadznya baca tahlilnya lama, jangan apa? Jangan protes, ya kan? Kenapa juga disuruh baca kulhu? Kulhu Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, di sini tradisinya pakai kacang. Ya kan, dari rumah kalau orang Jumalang udah bawa tentengan kulhunya, bukan ngandelin di mana? Di majelis, ya kan? Cuman kalau di Juma Harapan nyetornya pakai jari. Kalau diangkat 5-5-nya, kata petugas 500. Padahal nggak punya apa-apa. Nyerak gitu maksudnya ya, 5 jari diangkat. Kenapa para hadirin sekalian kita dipinta kulhunya? Kenapa Al-Maghfurlah guru kita pakai Hajur Ali menciptakan tradisi seperti itu? Karena ada satu riwayat mengatakan bahwa orang yang berulang-ulang kali membacakan surah Al-Ikhlas kulhu ini 3 kali aja Pak, udah dianggap membaca Al-Quran sama pahalanya sepertiga Quran. Sepertiga Quran. Dan ini yang menyelamatkan orang yang berada di alam barzah. Cepet banget kulhu gitu Pak ya. Bukan kulhunya Pak ya. Nah ini sebuah tradisi Pak. Tradisi bekas-bekas Al-Maghfurlah guru kita. Jadi kalau pengen ketika kita mati banyak yang tahlilin, banyak yang doain, kudu apa? Kudu rajin. Gimana denger baik saudara atau tetangga, kalaupun sekali ya bismillah. Kalau di Juma Harapan Pak lagi musim mati, ya kan? Kalau nggak dikasih surat oleh kelurah bahagia, masih tahlil terus. Tiap hari 1 orang meninggal. Kadang-kadang banyakkan yang mati daripada jumlah harinya. Para bapak hadirin sekalian, kemudian yang keberapa udah tuh? Yang keempat, yang bisa pahala terus mengalir, man hafara bi'ran, yaitu orang yang mampu menggali sumur. Menggali sumur. Bukan tukang gali sumur, bukan. Ya. Menggali sumur, membuat sumur gitu Pak. Yang kemudian airnya ini Pak disedekahkan. Kalau zaman sekarang sumurnya udah nggak ada, tukar pakai apa? Jet pump. Jet pumpnya udah kalah. Pakai apa? Satelit, Pak ya. Siapa yang bisa nyumbang itu terus dihadiahkan, kemudian diinfakkan, dan selama itu jet pumpnya masih berfungsi Pak, maka selama itu pula pahalanya betul mengalir.
Jadi jangan jet pam musola diapain? Diambil. Ya kan? Boro-boro kita mau nambahin apa tuh? Jet pamnya yang rusak malah yang ada diapain? Diambil. Ya, ini kebangetan orang. Bukan cari pahala yang mengalir, itu orang cari dosa yang mengalir, ya, Pak. Kemudian yang kelima adalah man bana masjidan. Yaitu adalah orang yang mampu membangun masjid. Ya ini sudah pasti Pak, udah tahu semua itu sama orang. Membangun masjid, mau apanya kayak dibangun Pak ya. Mau temboknya kayak, mau tanahnya kayak, kalau enggak mau bersihinnya kayak, maka dia termasuk innama ya'muru masajidallah man amana billah. Termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid, ciri-ciri para orang-orang beriman. Yaitu adalah membangun masjid. Kemudian yang ke-7 adalah man ajra nahron. Orang yang bisa menggali apa tuh Pak? Melobangi parit saluran air. Ya Pak ya. Comberan ditutup. Itu orang kagak pengen pahalanya tuh. Ngalir. Pahalanya apa tuh? Mampet. Kalau yang comberan diapain tuh? Tutup. Berarti pahalanya apa? Mampet. Gitu Pak ya. Kadang-kadang bukan ditutup, dicor langsung. Ya kan? Jadi orang yang pahalanya mengalir adalah orang yang bisa membuka jalan. Membuka jalan buat air mengalir. Termasuk parit-parit, kalenan-kalenan, kali-kali. Kadang-kadang Pak orang sekarang buang sampah dari rumah diikat, naik motor, melemparin ke kali. Itu orang yang pahalanya mampet bentar. Ya Pak ya. Karena dia udah memampetkan jalanan air. Jadi kali-kali kita udah pada hitam, kemudian juga apa? Penuh dengan apa? Sampah. Pengen kayak di Belanda Pak ya. Kitanya yang tidak mau tentang kebersihan. Dan banyak sekali termasuk orang yang bisa meluaskan jalan Pak. Jalan di depan rumah, ya kan? Biar biasanya mobil muat 2, ini 1 sama motor aja udah gak muat. Karena temboknya terlalu apa? Maju ke depan. Kalau ada orang yang begitu berarti dia nggak mau apa tuh? Membuka pahalanya apa tuh? Mengalir. Semakin kita luaskan Pak jalanan itu, maka berarti kita semakin meluaskan jalanan pahala buat kita. Dan sekali lagi bahwa inilah bagian terpenting bagaimana ketika kita mati, kita membawa bekas-bekas kita yang dicatat rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ketinggalan. Makanya dalam satu ayat lain Pak, bahwa kan setiap dosa yang kita lakukan itu dihapus Pak ya. Dihapus. Yang dihapus itu Pak adalah ampunannya. Amnastinya ya. Amnastinya. Tapi catatannya Pak enggak kehapus tuh. Catatannya enggak kehapus. Jadi kalau kita pernah berbuat dosa A, berbuat dosa B, kemudian kita hapus dengan melakukan kebaikan, dosanya mah kehapus. Tapi catatannya yang tidak terhapus. Ini biar kita punya catatan, bukan catatan dosa Pak. Tapi catatan-catatan apa? Amal-amal soleh. Maka insya Allah malam hari ini datangnya kita semua dicatat oleh Allah sebagai amal soleh buat kita, pahala yang terus juga mengalir ke kuburannya almarhum. Karena itu mari sama-sama kita kirimi Fatihah, wabil khusus buat istri dan putrinya tadi ya, Azka ya. Azka ya. Nah ini Azka yang kalau malam katanya masih terngiang-ngiang. Ya, memang biasanya anak perempuan gitu Pak. Deket banget sama apa? Sama bapaknya. Karena itu kita bacain Fatihah. Mudah-mudahan semuanya tenang. Yang di alam kubur tenang. Yang ditinggal juga tenang.
Dan yang paling penting Ibu Fitriah ini kita doakan juga biar kuat. Yakin ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling saya gembira bahwa almarhum beserta istri Pak termasuk orang yang sudah sempurna rukun Islamnya. Karena tahun 2014 beliau berangkat haji bersama dengan KBH Taqwa. Dan itu adalah satu kesuksesan seseorang ketika mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi agama Islamnya sudah sempurna. Kan itu mari sama-sama kita bacain Fatihah ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.